Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinar Perawat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal kasus dalam keperawatan medical bedah, khususnya kasus diabetes mellitus. Baik, sebelum kita mulai, tolong dukung channel Sinar Perawat dengan cara share, like, dan komen di kolom bawah, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Baik, terima kasih. Kita mulai yang pertama, yaitu soal yang pertama. Kasusnya seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan badan cepat lelah. Hasil pengajian didapatkan pasien mengatakan sering buang air kecil pada malam hari, badan terasa lemah, mukosa bibir kering, kulit kering, dan kadang terasa gatal. Gula darah puasa 167 dan gula darah 2 jam setelah makan 217. Pandangan pasien saat ini kurang jelas. Pasien memiliki riwayat DM sejak 8 tahun yang lalu. Dan pertanyaannya, apakah komplikasi yang saat ini dialami oleh pasien? Pilihan jawabannya: A. Neuropati perifer, B. Hipoglikemia, C. Ketoasidosis, D. Retinopati, dan E. Nefropati. Dan jawaban yang benar adalah yaitu yang benar retinopati, karena di sini retinopati itu berhubungan dengan retina atau gangguan pada penglihatan yang disebabkan oleh adanya penyakit DM. Semuanya ini bisa terjadi efek dari jawaban A sampai E, bisa efek dari komplikasi dari pasien dengan riwayat DM. Lanjut, contoh soal yang kedua. Kasusnya seorang anak laki-laki 41 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan riwayat DM sejak 6 tahun yang lalu. Pasien mengeluh kepalanya pusing, dada berdebar, dan badannya terasa lemah. Keluar keringat dingin di seluruh badan dan pasien tampak gelisah. Saat diajak komunikasi, pasien hanya menjawab seperlunya saja. Apakah pemeriksaan yang paling tepat yang harus dikaji oleh perawat? Pilihannya: A. Pemeriksaan laboratorium gula glukosa darah 2 jam BP, pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu. C. Pemeriksaan laboratorium darah lengkap. D. Pemeriksaan kadar glukosa darah puasa. Dan E. Pemeriksaan laboratorium hematologi. Jadi jawabannya yang B. Di sini kita perlukan glukosa darah acak atau GDA untuk mengetahui pasien mengalami hipoglikemi atau tidak. Lanjut, soal yang ketiga, yaitu kasusnya seorang perempuan berusia 45 tahun datang ke IGD dengan riwayat diabetes mellitus sejak 2 tahun yang lalu. Pasien mengeluh dada berdebar-debar dan badannya terasa lemah. Keluar keringat dingin di seluruh badan dan pasien tampak gelisah. Hasil pemeriksaan GDS, gula darah sewaktunya, didapatkan hasil 40. Di sini kita ketahui kalau pasien mengalami hipoglikemia. Dan pertanyaannya, apakah implementasi perawatan kolaboratif yang paling tepat dilakukan oleh perawat? Jawabannya memberikan glukosa 40% sebanyak 2 flakon melalui IV setiap 10-20 menit. B. Memberikan cairan intravena dengan kecepatan yang cepat atau diguyur. C. Memberikan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Dan D. Memberikan posisi tidur dengan bagian kepala ditinggikan. Dan E. Memberikan cairan dextrose 5% hingga pasien pulih. Di sini pasien dengan kondisi hipoglikemi, tentu saja jawaban yang paling benar adalah yang A. Kita harus memberikan glukosa dengan 40% sebanyak 2 flakon.
biasanya dengan flakon sesuai instruksi dari dokter, karena ini tindakan kolaboratif. Lanjut soal keempat, yaitu seorang perempuan berusia 58 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan terdapat luka di kaki, tepatnya kaki bagian tungkai. Kondisi luka basah, bernanah, dan berbau. Terdapat jaringan nekrotik hampir di seluruh area luka. Perawat menjelaskan kepada keluarga bahwa dokter mengabarkan untuk debridemen di ruang operasi besok untuk mencegah infeksi berlanjut, dan keluarga setuju dengan tindakan debridemen tersebut. Dan pertanyaannya, berada pada grade berapa luka ulkus tersebut jika dinilai dari klasifikasi Wagner? Jawabannya A derajat 1, B derajat 2, C derajat 3, dan E derajat 4, dan E derajat 5. Jawabannya adalah yang E derajat 5. Nah, ini ada tabel untuk klasifikasi ulkus menurut Wagner, ada 0 sampai 5. Jadi ini dalam kasus ini kita masuk ke badal yang paling grade 5 karena gangren meluas meliputi seluruh kaki. Ini jelaskan pada bagian tungkai kiri. Jadi anggapannya semua tungkai. Oke, lanjut untuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Kasusnya, seorang ibu berusia 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan terdapat luka di kaki kiri tepatnya di bagian tungkai. Kondisi luka basah, bernanah, berbau, terdapat jaringan nekrotik hampir seluruh area luka. Pertanyaannya adalah, apakah diagnosa perawatan yang tepat yang dapat ditegakkan pada kasus di atas? Dan jawabannya A. Tidak seimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. B. Ketidakstabilan kadar glukosa dalam darah. C. Kerusakan entitas jaringan. D. Kerusakan entitas kulit. Dan E. Kurang volume cairan. Di sini pasien mengalami kerusakan tentunya pada jaringan. Jadi jawabannya yang C. Karena sudah bukan integritas kulit, karena di sini sudah meliputi pada jaringan yang rusak atau yang terjadi nekrotik. Oke, sekian, terima kasih untuk contoh soal mengenai kasus DM. Pada kesempatan kali ini cukup sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Untuk bisa diskusi, kita bisa diskusi di kolom komen. Jika suka video ini, tolong like, share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi ketika kami unggah atau upload video-video terbaru. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.